你敢动手？他又是赵凤那个贱人干的好事，殴打执法人员，是不是该好好教下了？陷害林家，林家出售不合格丹药，都将受到我丹阁的制裁。你个混账东西！谁？他又是赵凤那个贱人干的好事，殴打执法人员，是不是该好好教下了？陷害林家，林家出售不合格丹药，都将受到我丹阁的制裁。快离开！那不行。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Martial Master episode 121 sampai 130. Di bagian sebelumnya kita sudah diperlihatkan Yaman Qingchen hanya sendirian namun dapat menghabisi dua orang sekaligus, yaitu ada Wu Ji dan Chou Heng dari kerajaan Wei dan Paxi Guxian. Bahkan setelah menghabisi mereka berdua, Qingchen juga berhasil mengalahkan Xing Feng. Dengan kepintaran itu, ia dapat memutuskan tangan dari Xing Feng sebelum dia pergi. Qingchen dan Jisun juga bertemu dengan pangeran keempat dan Putri Zhao, sehingga mereka bekerjasama untuk menghabisi aliansi kerajaan Wei dan Paxi Guxian. Mereka juga telah berhasil lulus ujian putaran pertama. Setelah ujian selesai, Ling Zhong dan Yu Qingcheng sangat marah karena mengetahui Wu Ji dan Chou Heng telah mati. Xing Feng membeberkan kalau Xing Chen lah yang menghabisi mereka. Tetapi hal itu malah menjadi senjata makan tuan, karena Qingchen telah melebih-lebihkan cerita hingga membuat semua orang malah percaya kalau Xing Feng lah yang telah menghabisi mereka. Scene berlanjut yang mana Ling Zhong dan Yu Qingcheng yang marah. Mereka berdua menggabungkan serangannya untuk menyerang Xing Feng. Namun serangan itu berhasil ditahan oleh Lawi. Lawi menjelaskan kalau di aturan kompetisi 5 kerajaan, semua kerajaan menjadi satu. Ling Zhong dan Yu Qingcheng pun akhirnya melepaskan Xing Feng dan pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Lawi menutup ujian pertama dan ujian putaran kedua akan dimulai 1 bulan kemudian, yang mana akan diadakan di ibu kota kuno selatan. Orang-orang kerajaan Qi pun mulai pulang kampung dengan tumpangan yang diberikan oleh Master Yuan Feng.齐国的人走了，若是你我一个不留，引起齐国警惕，反而。 Di perjalanan pulang, Raja Linggu menjelaskan kalau ibu kota kuno selatan adalah alam rahasia warisan dari kekuatan puncak kuno puluhan ribu tahun yang lalu, yang mana letaknya di wilayah pusat dari 5 kerajaan barat laut yang muncul setiap 5 tahun sekali. Sampainya di ibu kota kerajaan Qi, mereka langsung menemui Yang Mulia. Yang Mulia menyambut baik mereka dan memberikan harta karun tingkat 3 sebagai tambahan jika dari mereka mampu mendapatkan posisi pertama dalam kompetisi 5 negara. Yang Mulia menyambut mereka dengan memberikan harta karun tingkat 3. Sebagai tambahan, jika dari mereka mampu mendapatkan posisi pertama dari kompetisi 5 negara, maka Yang Mulia akan memberikan Heaven Breaking Field sebagai hadiahnya. Heaven Breaking Field ada sebuah pil tingkat 3 yang dapat membuat praktisi yang meningkatkan kekuatannya 1 tingkat dalam sekejap. Singkat waktu, Jisun menjelaskan kepada ayahnya mengenai Qingchen yang telah menyelamatkannya dari maut dengan menghabisi Wu Ji dan Chou Heng, dan juga menceritakan sisi gelap dari seorang Xing Feng. 所以你要肥父这不是还没册封？杰获得此次5国大比出，传闻魏国3王子，第1天才，沽名钓誉的家伙，我和鬼仙派报了。 Sementara itu, di Maison Dingwu, Lady Zhou dan Marquis sangat terkejut melihat kondisi anaknya. Lady Zhou dengan penuh amarah ingin membalas dendam kepada Qingchen dan ibunya. 现在就闭关修炼，这个臭，杀了他！今天吃你要丢人吗？富尔都城，我要动用他们的力量。 Keesokan harinya, Qingchen menceritakan aksinya pada kompetisi 5 negara dan secara tidak sengaja ibunya mengatakan kalau Qingchen dan ayahnya sangatlah mirip. Qingchen yang pada hal itu menjadi kepo tentang ayahnya. Tapi ibunya mengatakan kalau Qingchen tahu terlalu banyak mengenai ayahnya, maka hal itu bukanlah hal yang baik untuk Qingchen. Tak berselang lama, Lin Tian datang ke rumah Qingchen dan kedatangannya itu hanya untuk memamerkan kekuatannya yang baru. 神上，你到底什么修为了？还让不让人活了？若我也能进入血灵池，以我。 Setelah itu, Qingchen membawanya ke Papillon Field. Di kerajaan, Lin Tian memberitahu kalau Papillon Field telah merilis pil Janqi tingkat 2, yang efeknya menjadi 2 kali lipat dan harga penjualan yang sama. Lalu, Qingchen memberitahu kalau resep pil itu Papillon Field dapatkan dari dirinya. Tetapi Lin Tian tidak mempercayai ucapan dari Qingchen.
Sebelum ke Papillon Pill, Lin Tian membawa Qin Chen untuk mampir ke toko cabang Lin milik keluarganya. Sampai di dalam toko, Lin Tian bertemu dengan Paman Jia. Paman Jia memberitahu bahwa pemimpin atau pemilik toko sedang berbicara di dalam sana. 今天一早，李家突然死，没了丹药来源，根本撑不。是好啊。而且还和丹阁有关。按理， Perlu diketahui bahwa patriark itu adalah ayahnya Lin Tian. Selepas itu, ayah Lin Tian menyambut kedatangan Qin Chen. Qin Chen yang mengetahui kalau tokoh keluarga Lin sedang dalam masalah menawarkan bantuan kepada ayah Lin Tian. Ayah Lin Tian memberitahu masalahnya kalau keluarganya memproduksi bahan obat dan selalu menjual bahan obat kepada keluarga Li dengan harga yang murah. Keluarga Li juga menggunakan hubungannya dengan Papillon Pill untuk memberikan keluarga Lin sekumpulan pil obat untuk dijual. Tetapi baru saja keluarga Li menyatakan kalau mereka tidak bekerjasama lagi dengan mereka. Jadi bahan obat keluarga Lin tidak akan bisa masuk ke Papillon Pill lagi. Keluarga Li juga tidak memberikan penjelasan apapun kenapa mereka memutuskan hubungan kerjasama dengan keluarga Lin. Kemudian salah satu bawahan ayah Lin memberitahu kalau tempo hari seseorang melihat kereta keluarga Zhao di Lingnan memasuki rumah keluarga Li. Keluarga Zhao ada pemasok bahan obat terbesar di Lingnan. Tetapi ayah Lin Tian mengatakan kalau keluarga mereka tidak memiliki konflik apapun dengan keluarga Zhao. Qin Chen kemudian menyadari Lady Zhao adalah bagian dari keluarga Zhao di Lingnan dan leluhurnya bernama Raja Lingnan. Setelah itu, Paman Jia melaporkan bahwa keluarga Li membawa Papillon Pill dan tim penegak hukum ke tokoh utama keluarga Lin. Mendengar itu, Qin Chen langsung memerintahkan Lin Tian untuk pergi ke Papillon Pill dan mencari Master Liu. Sedangkan Qin Chen dan ayah Lin Tian akan pergi ke tokoh utama untuk melihat apa yang terjadi. Di perjalanan, paman kedua Lin Tian yaitu Lin Fei sedikit meragukan Qin Chen mengenai alkemis di Papillon Pill karena dirinya sudah pernah mendengar semua nama alkemis kelas 1 di Papillon Pill. Namun dia belum pernah mendengar nama dari Master Liu. Sesampainya di Papillon Pill, mereka bertemu dengan tetua keluarga Li, yaitu Li Chaowen. Ketika mereka bertemu, Li Chaowen menghina keluarga Lin dan mengusir Lin Tian dengan Lin Fei. Bahkan Li Chaowen menghalang mereka yang sedang mencari Master Liu. Karena Lin Tian sudah tidak bersabar lagi, ia pun menampar Li Chaowen sampai terpental. 谁都没用。二叔，别理他，咱们我要是不让，你竟然敢打我！ Mengetahui Li Chaowen dipukuli, salah satu bawahannya memanggil penjaga Papillon Pill. Tak berselang lama, penjaga yang dipimpin oleh Kapten Chen pun datang. Kapten Chen langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Lin Tian dan Lin Fei. Kemudian Lin Tian menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Ia mengatakan sedang mencari Master Liu. Lin Fei mengatakan kalau Qin Chen lah yang menyuruh mereka datang untuk menemui Master Liu. Mendengar ucapannya, Li Chaowen yang tidak tahu apa-apa malah menghina Qin Chen dan mengatakan tidak mungkin kalau Qin Chen bisa mengenali Master Liu yang merupakan alkemis kelas 2. Lin Fei sangat terkejut ketika mendengar kalau Master Liu adalah alkemis kelas 2. Kapten Chen yang juga tidak tahu mengenai Qin Chen langsung turun tangan dan ingin menyerang Lin Tian dengan Lin Fei. Tiba-tiba Master Chen Mu datang dan memarahi mereka semua atas kegaduhan di Papillon Pill. Kapten Chen mengatakan kalau Lin Tian datang atas perintah dari Qin Chen. Mendengar nama Qin Chen, Master Chen Mu segera menampar Lin Chaowen sampai kejang-kejang. 胡扯！那私生子岂会？ Ia juga menyambut kedatangan Lin Tian dan Lin Fei dan menyuruh Kapten Chen untuk membawa mereka ke ruangan VIP. 在下林天，是陈少在天星。就身手不凡，都不凡，人中俊杰呀！请。 Sesampainya di ruangan VIP, Kapten Chen segera meminta maaf atas perlakuan tidak sopan kepada Lin Tian dan Lin Fei. Tak lama kemudian, Master Liu datang dan memberi salam kepada mereka. Kemudian, Lin Tian menjelaskan permasalahan keluarga Lin dan keluarga Li. Mendengar itu, Master Liu pun marah dan memerintahkan Master Chen Mu untuk menghubungi Yuzhong yang bertugas membeli bahan obat untuk menemui Master Liu. Singkat waktu, Yuzhong pun datang. Master Liu meminta penjelasan Yuzhong kenapa Papillon Pill memblokir bahan obat keluarga Lin. Yuzhong menjelaskan kalau bahan obat kelas menengah dan bawah 10% berasal dari keluarga Lin. Tapi semua itu dibeli melalui keluarga Li dari ibu kota kerajaan, yang menyediakan sekitar 50% obat kelas menengah dan bawah untuk Papillon Pill. Mendengar penjelasannya, Master Liu makin marah karena tidak ada yang melaporkan mengenai hal besar itu kepadanya. Master Liu pun memerintahkan Yuzhong untuk mencari Liu Xun dan Mu Xun. Tetua Liu Xun dari keluarga Li juga punya beberapa alkemis di Papillon Pill, dan Mu Xun adalah orang yang bertanggung jawab di kota Fang. Kemudian Lin Tian mengatakan kalau kedatangan mereka untuk melaporkan ke Master Liu
bahwa tokoh utama keluarga Lin akan dihancurkan oleh orang-orang di Papillon Pill. Ia juga memberitahu kalau Qin Chen sudah berada di toko utama mereka. Saat mengetahui Qin Chen ada di kota Feng, Masa Liu pun bergegas menyusulnya. Sementara itu, di toko utama keluarga Lin, ramai orang yang berkumpul bersama tim penegak hukum dan orang-orang dari Papillon Pill serta Xin Fen. Kapten Luo dari tim penegak hukum sudah bersedia untuk menghancurkan toko mereka. 客气了。这都是我们当下。卢队长， Tak lama kemudian, Ayah Lin Tian pun datang ke toko itu. Ayah Lin Tian dan beberapa bawahannya berusaha menghalangi tim penegak hukum untuk masuk ke toko mereka dan membuat mereka dipukuli oleh tim penegak hukum. 命你满门！那现在就动手，给我拆！谁敢阻止？打！ Tiba-tiba datanglah Qin Chen dan langsung menyerang beberapa bawahan Kapten Luo. Ia berusaha melindungi keluarga Lin dan yang paling ditunggu-tunggu pun datang, yaitu Master Liu dan yang lainnya. 你敢动手？他又是赵凤那个贱人干的好事，殴打执法人员，是不是该好好教下了？陷害林家，林家出售不合格丹药，都将受到我丹阁的制裁。你个混账东西！谁？ Ketika ia datang, dia pun langsung menampar manajer Mushun dan bahkan memecatnya dari posisi manajer pada saat itu juga. Di set yang bersamaan, Li Shun tidak dianggap lagi sebagai alkemis dari Papillon Pill alias dipecat. Setelah itu, Kapten Luo menyuruh anak buahnya untuk mundur. Kemudian, Xin Fen mencoba membela Li Shun dan Mushun, tetapi Master Liu dan tegas menyuruh Xin Fen enyah dari hadapannya. Xin Fen yang merasa tidak terima dengan ucapan Master Liu memberitahu jabatan ayahnya sebagai kepala keluarga Anfing di kerajaan Qi. Alih-alih takut, Master Liu dengan tegas menantang Xin Fen untuk membawa ayahnya menghadap dirinya dan juga menampar wajah Xin Fen di hadapannya. Setelah itu, Master Liu meminta maaf atas semua yang terjadi kepada Xin Chen. Kemudian, Master Liu sambil berjabat tangan dengan Ayah Lin Tian mengatakan kalau Papillon Pill mulai sekarang akan mengumpulkan bahan obat dari keluarga Lin. Selain itu, keluarga Li akan dimasukkan ke dalam daftar hitam di Papillon Pill. Keluarga Lin juga menjadi toko obat khusus di Papillon Pill yang memiliki hak untuk menjual pil tingkat 2 Genki secara khusus. Dan Chen Mulah yang ditugaskan untuk bertanggung jawab atas hubungan keluarga Lin di Papillon Pill. 林家这是要一飞冲天啊！陈木，赵啊，你还有事吗？请。 Qin Chen pun kembali pergi ke Papillon Pill bersama Lin Tian. Sampai di sana, Xiaoya memberikan ucapan selamat kepada Qin Chen yang telah lulus pada ujian putaran pertama kompetisi 5 negara. Qin Chen juga memperkenalkan diri Lin Tian kepada Xiaoya, kemudian Xiaoya membawa Qin Chen untuk masuk ke dalam. 是天才，如若参加5个大比，有陈少在，这个丹阁阁主，气氛您千万别介意啊！你都好久没来看我，你是不是要注意一下场合？啊，纯姐，我懂。 Ketika di dalam, Qin Chen meminta Xiaoya untuk membantunya menyiapkan sebuah bahan obat yang telah ia tulis, yaitu bubuk Tianjing, buah Blood Tribe Viperion yang merupakan bahan obat tingkat 4, dan Master Liu pun mulai menyiapkan bahan obatnya. Singkat waktu, saat obat telah disiapkan, Qin Chen pun pergi menyuling sebuah obat bersama Xiaoya dan Master Liu. Sedangkan untuk Lin Tian, Qin Chen menyuruhnya untuk berkeliling Papillon sambil menunggu dirinya. Sampai di tempat penyulingan, Qin Chen menunjukkan cairan kolam roh darah kepada Master Liu dan Xiaoya. Berdasarkan rumor, kekuatan pengikis di kedalaman kolam roh darah sangatlah menakutkan. Bahkan, seorang praktisi Suan tidak dapat mendekatinya. Tetapi, Qin Chen malah membantah rumor tersebut. Ia mengatakan kalau itu semua hanyalah kebohongan, dan pengikis kolam roh darah juga tidak terlalu kuat. Setelah itu, mereka pun mulai menyuling obat. Di malam harinya, Lady Zhou marah saat mengetahui pelakuan Master Liu kepada Xin Fen. Lady Zhou juga mengatakan kalau kakek Xin Fen akan tiba di ibu kota dalam hitungan hari. Lady Zhou berencana untuk membunuh Xin Chen dan ibunya. 麻烦不合适吧？我大舅子吕阳有什么好怕的？打什么招呼？ Di sisi lain terlihat seorang pria gendut bernama Direktur Lu yang merupakan Direktur Sifang yang sedang bermesraan bersama seorang perempuan di kamarnya. Tak lama kemudian, ia dikejutkan dengan kedatangan seorang pengawal yang memberitahu Papillon Pill menangguhkan kerjasamanya. Mendengar itu, ia pun segera kembali ke Sifang. Sampai di Sifang, ia memarahi bawahannya karena masalah tersebut.
Kemudian bawahnya yang baru datang yang bernama Direktur Wu memberitahu kalau itu adalah ulah dari tim penegak hukum yang menganggur, yang merupakan adik ipar Direktur Wu yang karena kejadian tadi siang di toko utama keluarga Lin. Wu juga membawa adik ipar Direktur Wu, yaitu adalah Kapten Luo yang sedang mabuk. Direktur Wu sangat marah kepadanya dan langsung memukulnya. Kemudian mereka berniat untuk menemui Master Liu dan memperjelas kesalahpahaman yang terjadi. 还有丹阁的母巡管事和我。诸位，还是想想，你在当阁。 Keesokan harinya, Wu memberikan suatu sogokan kepada sahabatnya, yaitu Jia, agar dapat membantunya untuk menangani masalah Xifeng dan Papillonville. Tetapi, ia tidak bisa membantunya karena pemutus hubungan Xifeng dengan Papillonville adalah perintah langsung dari Xiaoya sebagai pemilik Papillonville. Ia menjelaskan bahwa hal itu bisa terjadi karena bawahan Xifeng telah menyinggung Qin Chen. Lalu, Direktur Wu pun kembali dan langsung melaporkan semua yang dia ketahui. Salah satunya, orang Xifeng mengatakan kalau Direktur Lu yang membawa Pangeran Qi dan Duan Yi dari Tanah Suci Darah ke Papillonville untuk menyelesaikan masalah perusahaannya. Mendengar itu, Hu menjadi sangat pusing dan marah. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk ikut bersamanya, dan juga membawa Kapten Luo ke Papillonville. 不是流光大师，除了皇室宗亲的身份外，也忤卖他们面子。哎呀，吕所长让他们几个回去休息了。来，一起带去丹阁。 Sementara itu, terlihat Lin Tian sedang berlatih di Papillonville dengan sebuah pil yang menggunakan kristal dan kolam darah yang diberikan oleh Qin Chen. Selagi Lin Tian berlatih, Qin Chen pun pamit pergi. Ia menitipkan Lin Tian kepada Master Liu dan Xiaoya. Sebelum Qin Chen pergi, Xiaoya berusaha menggodanya. 我还有很多悄悄话。非礼勿视，非礼勿视啊！快离开！那不行。那你等等啊，我换身衣服。 Di luar Papillonville, Lu yang membawa Pangeran Qi dan Duan Ye bersamanya sampai di dalam. Mereka langsung disambut oleh pelayan wanita. Ketika melihat pelayan wanita yang cantik itu, Pangeran Qi langsung menggodanya, bahkan melecehkannya, sampai membuat pelayan itu ketakutan. 这二位是血脉人，想要见流光大师。哎呀，要宠爱一番。哦，吕某来安排，保证让齐王。 Tak berselang lama, Pangeran Qi bertemu dengan Qin Chen di tempat itu. Ia langsung menyambutnya dengan kata-kata yang tidak sopan. Qin Chen juga membalasnya dan bahkan sampai menyinggung Lu Yang. Tak terima dengan perkataannya, Direktur Wu langsung menyerang Qin Chen. Tetapi serangannya dengan mudah dikonter oleh Qin Chen dan membuatnya terpental. Saat Lu Yang ingin memberikan serangan keduanya, Direktur Wu datang untuk menahan serangan Wu. Wu memarahi tindakan Lu yang membuat kekacauan di Papillonville dan juga meminta maaf kepada Qin Chen. Tapi si bodoh Lu yang terus saja membuat kegaduhan, ia tidak akan membiarkan Qin Chen pergi sebelum dia berlutut kepada Pangeran Qi. Dengan santai, Qin Chen menolaknya. Beberapa saat kemudian, Xiaoya datang bersama Master Liu. Baru saja datang, Pangeran Qi yang bermata keranjang ini datang dengan gercep menggoda Xiaoya. Tanpa tahu kalau Xiaoya ada pemilik dari Papillonville. Setelah itu, Xiaoya menanyakan apa yang sedang terjadi kepada Qin Chen. Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi, Xiaoya pun membantu Qin Chen. Tetapi Lu Yang malah marah kepada Xiaoya yang membela Qin Chen pada saat itu. Lalu Xiaoya memerintahkan Master Liu untuk segera memukul wajah Direktur Lu Yang. Kemudian Pangeran Qi sangat marah melihatnya. Ia pun memanggil para penjaga Papillonville. Saat memanggil penjaga, Master Liu juga menampar wajah Pangeran Qi sampai terpental. Tak lama kemudian, para penjaga pun berdatangan. Duannya mengadukan hal itu kepada para penjaga. Ketika melihat Master Liu dan Xiaoya, para penjaga itu langsung memberikan salam dengan mengatakan hormat kepada Master Papillon dan Master Liu. Mendengar ucapan para penjaga saat memberikan salam kepada Xiaoya dan Master Liu, Pangeran Qi dan Duan Ye pun sangat terkejut. Kemudian dengan saat marah, Lu Yang langsung meminta maaf kepada Xiaoya dan mengatakan kalau semua itu adalah kesalahpahaman. Xiaoya yang sudah terlanjur marah memerintahkan para penjaga untuk menangkap mereka bertiga. Pada saat ingin menangkap Duan Ye, ia menunjukkan sebuah token yang mengartikan kalau status ia adalah Master Bloodline tingkat 1 dari Aula Suci Bloodline, sehingga tidak mudah untuk menangkapnya secara sembarangan. Atas backingan Duan Ye, para penjaga pun melepaskan mereka bertiga karena tidak berani menyinggung orang-orang dari Aula Suci Bloodline. Melihat itu, hanya karena token itu bukan berarti Xiaoya takut kepadanya. Xiaoya memerintahkan para penjaganya lagi untuk menangkap mereka bertiga. Karena para penjaga tetap maksa ingin menangkapnya, Duan Yu pun mengeluarkan kekuatannya yang membuat para penjaga terpental. Duan Yu kemudian mengancam Xiaoya dengan membawa-bawa nama sang presiden, yang merupakan pemilik Aula Suci Bloodline, karena tindakan Xiaoya yang berani menyerang dirinya. Kemudian, Qin Chen pun langsung menunjukkan token emas miliknya.
yang ia dapat dari sang presiden langsung. Dengan sangat ketakutan, Duan Yu bergegas bersujud meminta ampun kepada Qin Chen. Dan pada akhirnya, Pangeran Qi dan Duan Yu pun ditangkap dan ditahan karena perbuatannya. 你知道我是干的你，你放！ 这几个家伙就别抓了。我秦晨虽不是圣人， 是执法队罔顾大齐律法， 看结果。 好，告辞。 Scene beralih ke Yang Mulia. Yang Mulia terlihat sangat marah sampai melempar gelasnya saat mengetahui Pangeran Qiang ditahan. Ia sangat marah karena Pangeran Qiang bersikap sembrono telah mencoreng nama baik keluarga kerajaan Qi. Singkat waktu, Yang Mulia bersama para Pangeran Li dan Rong serta bawahan yang lain sedang mengadakan diskusi mengenai perbuatan Qin Chen kepada Pangeran Qi. Mereka berdua mengusulkan untuk menghukum Qin Chen karena telah mencoreng reputasi keluarga kerajaan. 是不好好严惩， 言差矣啊！齐王为人正直， 齐大刀脸不红心不跳，齐王更是我大齐国皇。 Lalu Pangeran Kang pun tiba. Kedatangannya ada untuk membela Qin Chen dan berkata bahwa Pangeran Qi lah yang membuat onar yang sebenarnya di Papillon Pill. Tetapi Pangeran Li dan Pangeran Rong membantahnya dan malah membela Pangeran Qi, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Karena terjadi keributan antara para pangeran, Yang Mulia menyuruh mereka untuk tetap diam. Lalu ia pun meminta saran kepada masing-masing pangeran yang ada di tempat itu. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.